Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Pangestu, NPM 23311048 dari kelas SD 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang managing in a global business environment. Pengertian mengelola bisnis dalam lingkungan global. Mengelola bisnis dalam lingkungan global adalah proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan kegiatan bisnis yang beroperasi melintas batas-batas nasional dan budaya. 3 sikap dasar terhadap bisnis internasional. 1. Sikap etnosentris, sikap yang menganggap bahwa negara sendiri adalah yang terbaik dan paling unggul dalam segala hal, termasuk dalam bisnis. Sikap ini cenderung menutup diri dari peluang dan tantangan bisnis internasional, serta mengabaikan perbedaan budaya dan nilai antar negara. 2. Sikap polisentris, sikap yang menghargai perbedaan budaya antara negara dan mengakui bahwa setiap negara memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Sikap ini cenderung menyerahkan pengelolaan bisnis di luar negeri kepada manajer lokal yang lebih memahami kondisi dan kebutuhan pasar. 3. Sikap geosentris, sikap yang berorientasi pada kinerja dan hasil tanpa memandang asal negara. Sikap ini cenderung mencari orang-orang terbaik dari seluruh dunia untuk menjalankan bisnis di berbagai negara. Sikap ini juga terbuka terhadap kerjasama dan integrasi antar negara. Tantangan dalam lingkungan global. Tantangan dalam lingkungan global bisnis adalah isu-isu yang berkaitan dengan kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Beberapa contoh tantangan dalam lingkungan global bisnis antara lain: 1. Mengelola tim yang didistribusikan secara global. Perusahaan yang memiliki cabang, kantor, atau mitra di berbagai negara harus mampu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas dan komunikasi serta kinerja tim yang berbeda lokasi, zona waktu, dan budaya. 2. Kendala bahasa. Perbedaan bahasa antara negara dapat menyebabkan kesalahpahaman, kesalahan, dan konflik dalam berbisnis. Perusahaan harus menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk belajar bahasa, menerjemahkan dokumen, dan menyediakan penerjemah. 3. Masalah nilai tukar mata uang dan tingkat inflasi. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga, biaya, laba, dan risiko perusahaan yang bertransaksi dengan mata uang asing. Perusahaan harus memantau dan mengantisipasi perubahan nilai tukar mata uang dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatifnya. 4. Variasi budaya. Perbedaan budaya antara negara dapat mempengaruhi perilaku, sikap, preferensi, dan harapan konsumen, karyawan, pemasok, dan mitra bisnis. Perusahaan harus mempelajari dan menghormati budaya setempat, menyesuaikan produk, layanan, dan strategi pemasaran, serta menghindari stereotip dan prasangka. Perbedaan jenis organisasi global. 1. Organisasi antar pemerintah (IGO) adalah organisasi yang terdiri dari negara berdaulat yang bersama-sama mencapai tujuan bersama seperti perdamaian, keamanan, pembangunan, atau kesehatan. Contoh IGO adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Bank Dunia. 2.
Korporasi multinasional (MNC) adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dan mencari keuntungan dari pasar global. MNC dapat mempengaruhi ekonomi, politik, dan sosial di negara-negara tempat mereka beroperasi. Contoh MNC adalah Toyota, Coca-Cola, dan Adidas. 3. Organisasi non-profit (NPO) adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan materi tetapi berfokus pada tujuan sosial, pendidikan, atau budaya. NPO dapat melayani kepentingan masyarakat, anggota, atau donor mereka. Contoh NPO adalah National Geographic Society, Rotary International, dan Wikimedia Foundation. 3 tahap cara perusahaan menjadi global. Tahap 1, tahap persiapan. Tahap ini meliputi menentukan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang, menentukan tujuan sasaran dan metrik kesuksesan, serta melengkapi model bisnis dan struktur organisasi Anda. Tahap 2, tahap penyelesaian. Tahap ini melibatkan mengunjungi negara yang Anda targetkan, berinteraksi dengan penduduk setempat, berkonsultasi dengan pihak berwenang tentang bisnis, dan pelajari penyesuaian yang harus Anda buat pada produk atau layanan Anda. Tahap 3, tahap pengembangan. Tahap ini membutuhkan membangun global mindset, yaitu kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara global. Hal ini meliputi modal intelektual, psikologis, dan sosial yang dapat membantu Anda beradaptasi dengan perbedaan budaya, pasar, dan kompetisi. Mengelola di lingkungan global. Lingkungan hukum politik adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kebijakan yang mengatur aktivitas bisnis di suatu negara. Beberapa contoh isu hukum politik yang dapat mempengaruhi manajemen global adalah hak cipta, hak paten, tarif, kuota, subsidi, perjanjian perdagangan, stabilitas politik, dan korupsi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi makro dan mikro yang mempengaruhi permintaan, penawaran, dan harga produk dan jasa di suatu negara. Beberapa contoh isu ekonomi yang dapat mengaruhi manajemen global adalah tingkat pertumbuhan inflasi, pengangguran, nilai tukar, neraca pembayaran, dan sistem keuangan. Lingkungan budaya adalah kumpulan nilai, norma, kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dibagikan oleh sekelompok orang di suatu negara. Beberapa contoh isu budaya yang dapat mengaruhi manajemen global adalah individualisme versus kolektivisme, jarak suksesan, penghindaran ketidakpastian, maskulinitas versus feminitas, orientasi waktu, dan orientasi indulgensi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.